Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat bergabung kembali pada presentasi kelompok J kelas akuntansi keuangan menengah 2 kelas E. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis penerapan PSAK 72 pada perusahaan Ciputra Tbk, di mana PSAK 72 ini membahas seputar pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sebelum memasuki presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Sofi karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, Baik, di sini ada beberapa anggota dari kelompok kita, kelompok J. Yang pertama adalah Sevilla de la Rosa dengan saya sendiri dengan NPM Mahir 124. Kemudian yang kedua ada Lianda Nandia Putri dengan NPM Mahir 134. Kemudian yang ketiga ada Andrea Maharani Putri S dengan NPM Mahir 201. Dan yang terakhir ada Oktivani Sicilia Anggraini dengan NPM Mahir 202. baik, sebelum kita memasuki pada analisis PSAK nomor 72, saya ingin menjelaskan mengenai profil perusahaan, di mana perusahaan yang akan kami analisis pada kesempatan kali ini yaitu perusahaan PT Ciputra Development, di mana PT Ciputra Development bergerak pada sektor usaha properti dan real estate, dan beberapa produknya yaitu seperti real estate, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, lapangan golf, dan sebagainya. Lalu, PT Ciputra Development didirikan pada tanggal 22 Oktober 1981 dan PT Ciputra Development memasuki Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 1994. Dan untuk kode saham PT Ciputra yaitu adalah CTRA dengan harga saham per tanggal 28 bulan 9 tahun 2024 yaitu sekitar sebesar 13.750. Baik, selanjutnya kita akan memasuki analisis PSAK nomor 72, di mana terdapat 5 langkah pengakuan yang dilakukan oleh PT Ciputra Development Tbk yang kita temui dalam laporan keuangan PT Ciputra Development untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, di mana tertera bahwa secara khusus membahas penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Dan di dalam pengakuan tersebut terdapat pengakuan pendapatan dari penjualan real estate PT Ciputra Development Tbk. Oke, yang selanjutnya adalah analisis 5 langkah pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72 yang dijelaskan dalam laporan tersebut. Nah, di sini langkah yang pertama atau step yang pertama adalah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, laporan tersebut menyatakan bahwa grup mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika semua kriteria berikut terpenuhi. Nah, berikut kriterianya. Yang pertama, kontrak telah disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Kemudian yang kedua, grup dapat mengidentifikasi hak dari para pihak dan jangka waktu pembayaran atas barang yang akan dialihkan. Kemudian, kontrak memiliki substansi komersial. Dan terakhir, kemungkinan besar grup akan menerima imbalan atas barang yang dialihkan. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Nah, kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang yang memiliki atau karakteristik ke pelanggan. Grup memiliki kontrak untuk menjual dengan satu kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, yaitu penjualan unit real estate bersama dengan jasa pengalihan hak milik kepada pembeli setelah pembayaran penuh harga kontrak. Kemudian, grup telah menentukan bahwa hal ini terpenuhi pada saat pengalihan kendali, yang umumnya
terjadi ketika unit real estate yang telah selesai diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan telah menerima sesuai dengan kontrak penjualan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang langkah ketiga pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK nomor 72 dalam laporan keuangan PT Ciputra. Langkah ketiganya yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah yang diharapkan diterima oleh perusahaan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan. Penentuan dalam harga transaksi milik PT Ciputra sendiri yang dijabarkan pada laporan keuangannya sendiri mungkin melibatkan beberapa elemen. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan dua, yaitu yang pertama mengenai harga jual properti. Harga jual properti ini termasuk seperti harga jual properti atau nilai yang dijual yang mungkin didiskon atau dikenai insentif tertentu tergantung pada kontraknya. Nah, di sini pada CALK nomor 4 telah diterangkan bahwa jenis kontrak dalam jual beli ini atau mencakup dua opsi pembayaran alternatif bagi pelanggan, yaitu pembayaran harga transaksi yang sama dengan harga jual kas pada saat penyerahan rumah, ruko, kantor, apartemen, dan lainnya, atau pembayaran harga transaksi yang lebih rendah pada saat kontrak ditandatangani. Nah, beban bunga juga dibebankan atas uang muka pelanggan sampai unit real estate atau unit yang dijual ini diserahkan kepada pelanggan pada saat nilai pertambahan uang muka dikreditkan ke pendapatan. Lalu untuk elemen yang selanjutnya adalah pembayaran bertahap. Pada sebuah proyek properti, mungkin seringkali terjadi ada skema pembayaran bertahap di mana PT Ciputra ini akan menerima pembayaran sesuai dengan tahapan pembangunan atau penyerahan unit properti. Bisa juga mereka menerima uang muka dari pelanggan. Seperti contohnya ada di CALK nomor 9 tentang uang muka. Di sini dijabarkan tentang pendapatan uang muka dari pelanggan untuk mendorong pengerjaan proyek yang telah ditetapkan pada kontrak. Lalu ada juga tentang laporan konsolidasian laba rugi, yaitu pendapatan dari penjualan dan pendapatan usaha sebesar 9.245.32 di tahun 2023. Ini tercatat di CALK nomor 29 sebagai penjualan properti dan pendapatan usaha lain. Nah, pada harga transaksi ini kemungkinan besar itu mencakup pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak jual beli properti atau penyewaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang langkah keempat pengakuan pendapatan PT Ciputra, yaitu mengalokasikan harga transaksi kepada barang yang diberikan dalam kontrak. Nah, setelah harga transaksi yang sebelumnya telah ditentukan, PT Ciputra harus mengalokasikannya ke kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi dalam kontrak berdasarkan harga jual relatif dari barang atau jasa. Nah, ketika ada beberapa kewajiban pelaksanaan, misalnya seperti penjualan unit properti dan layanan terkait seperti manajemen atau pemeliharaan, maka harga transaksi ini harus dialokasikan secara proporsional. Contohnya, ketika PT Ciputra menjual properti dan juga memberikan layanan tambahan seperti perawatan atau manajemen gedung, maka harga transaksi atau total pembayaran dari pelanggan harus dialokasikan ke masing-masing kewajiban tersebut. Dan proses alokasi ini harus mengikuti standar harga jual relatif yang mungkin mencakup harga dasar properti dan harga yang diakui untuk layanan tambahan. Nah, pada laporan posisi keuangan konsolidasian, kewajiban pelaksanaan dapat dilihat melalui liabilitas kontrak, yaitu ada di CALK nomor 21 yang pada 31 Desember 2023 tercatat sebesar 7.652.571 untuk liabilitas atau kewajiban jangka pendek dan 3.109.476 juta untuk jangka panjangnya. Nah, liabilitas ini mempresentasikan kewajiban yang belum terpenuhi atau diselesaikan oleh PT Ciputra sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani dengan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban pelaksanaan yang masih harus dipenuhi dan pendapatan belum bisa diakui sepenuhnya
hingga kewajiban tersebut selesai atau telah dilaksanakan. Dengan demikian, harga transaksi yang diterima dari pelanggan harus dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan yang ada, seperti penyerahan unit properti atau pemberian layanan tambahan yang selanjutnya akan diakui sebagai pendapatan ketika kewajiban tersebut sudah terpenuhi. Baik, selanjutnya yaitu terkait langkah kelima. Jadi langkah kelima itu mengakui pendapatan. Nah, bisa dilihat di PPT bahwa di situ kita cantumkan eh, laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu ada aspek penjualan dan pendapatan usaha. Kemudian aspek itu dijelaskan di CALK nomor 29. Terus di bawahnya juga ada penjelasan dari CALK nomor 29 terkait penjualan dan pendapatan usaha. Kemudian di tahap 5 ini itu grup mengakui pendapatan dari penjualan real estate ketika grup telah mentransfer kontrol atas barang yang dialihkan kepada pelanggan. Nah, jadi laporan tersebut itu menyebutkan bahwa grup ini tuh telah mengakui pendapatan sewa berdasarkan presentase bagi hasil yang diterima oleh tenan grup tiap bulannya. Jadi bisa dilihat di CALK itu terdapat pendapatan usahanya itu ada dari pusat niaga dan kawasan komersial, ada dari rumah sakit, hotel, sewa kantor, lapangan golf, dan lain-lain. Terus penjualannya itu dari kafling, rumah hunian dan ruko, apartemen, kantor, seperti itu. Terus laporan tersebut itu menyebutkan juga bahwa termasuk di dalam penjualan neto tahun 2023 adalah pendapatan keuangan yang merupakan dampak dari komponen pendanaan signifikan berdasarkan PSAK 72 sebesar 400 juta 82.658. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan PT Ciputra Development Tbk ini memberikan informasi yang cukup mengenai penerapan PSAK 72 atau bisa disebut PSAK 115 dalam pengakuan pendapatan dari penjualan real estate. Kemudian laporan tersebut ini menunjukkan bahwa grup itu telah menetapkan atau menerapkan PSAK 72 dengan baik dan telah mengidentifikasi dan menentukan semua elemen yang diperlukan untuk mengakui pendapatan. Jadi meskipun laporan itu tidak secara eksplisit menyebutkan nominal harga transaksi, tapi laporan tersebut itu memberikan informasi terkait pendapatan keuangan yang merupakan dampak dari komponen pendanaan signifikan berdasarkan PSAK 72, yaitu sebesar 482.658 untuk tahun 2023. Baik, karena analisis telah disampaikan oleh keseluruhan anggota kelompok kami, maka izinkan kami untuk pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kami dalam menganalisis perusahaan tersebut, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.